Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, bersukacita sekali kita bertemu hari ini di ibadah online sekolah Minggu. Tentunya kita sangat bersukacita lebih-lebih lagi, Kak, karena sebentar lagi kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, hari yang sangat dinanti-nantikan oleh umat manusia. Nah, untuk itu ayo kita sama-sama memuji Dia dengan penuh sukacita. Kita puji Tuhan dengan pujian sukacita ku bertemu. Ayo kita berdiri sama-sama. Sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat dan puji Dia haleluya. Ku angkat dan puji Dia haleluya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Anak-anak sekalian, kami ajak untuk berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, ikuti doa yang Ama ucapkan. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, diajak duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan, yaitu hukumnya yang pertama. Kita sama-sama mengucapkan, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Demikian bunyi hukum Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus dari hari lepas hari, kita selalu bersukacita. Jadi hari-hari ini kita lewati dengan penuh semangat menantikan Tuhan Yesus. Dan juga sebentar lagi kita akan memperingati hari kelahirannya. Mari adik-adik, semangat kita menyanyikan lagu Hari Lepas Hari. Yesus cinta saya.
untuk berdiri. Anak-anak sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik diajak untuk duduk kembali. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibil Pro. Untuk itu, mari kita siapkan Alkitab, hati dan pikiran, dan biarkan Tuhan memimpin kita untuk mengerti, memahami, serta melakukan firman-Nya. Untuk itu, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyikan pujian Yesus Ku Panggil. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas berkat yang melimpah dalam hidup kami. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan, sehingga pada saat hari ini kami berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu. Dan pada saat hari ini Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengarkan, ajarlah kami Tuhan agar selalu seturut di jalan Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Inilah doa permohonan kami, berkatilah kami. Terima kasih Yesus, amin. Nah, dia di sekolah minggu, Shalom, selamat Advent. Nah, dia di sekolah minggu, nas khotbah kita pada hari ini di minggu Advent kedua tertulis dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 5. Kita sama-sama membacanya. Dipersiapkan Alkitabnya ya, dibuka Alkitabnya. Kita baca firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah.
Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Nah, dia di sekolah minggu hari ini kita mempelajari tentang cerita Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini benar-benar memberikan dirinya melayani untuk Tuhan, setia di hadapan Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan kisah tentang Yohanes Pembaptis? Ayo tunjuk tangan. Ya, yang pasti kita semua penasaran tentang berita tentang Yohanes Pembaptis. Kita sama-sama menyaksikan video berikut ini. Pada zaman dahulu, sebelum Yesus lahir, ada seorang yang bernama Yesaya. Dia yang menulis tentang janji Tuhan kalau akan ada seorang pengirim pesan yang spesial yang akan menyiapkan orang untuk menyambut kedatangan Yesus, yaitu Mesias. Orang itu adalah Yohanes, anak Zakaria dan Elisabet. Yohanes sedikit berbeda dengan orang lain. Bajunya terbuat dari bulu unta dan ikat pinggangnya dari kulit. Dia hidup sederhana dengan makan belalang dan madu hutan. Dia tidak suka berkhotbah di kota, tetapi dia lebih suka berkhotbah di padang gurun. Orang-orang datang dari Yerusalem dan dari seluruh Yudea untuk belajar dari pengajaran Yohanes. Waktu dia berkhotbah di padang gurun Yudea, dia berkata pada orang-orang itu, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dengan petunjuk Tuhan, dia menantang orang-orang itu untuk bertobat dan membaptis mereka di sungai Yordan sebagai simbol dari pertobatan mereka. Itulah sebabnya mengapa dia dipanggil Yohanes Pembaptis. Di antara orang-orang yang datang untuk mendengarkan Yohanes, ada beberapa orang Farisi dan Saduki yang juga datang untuk dibaptis. Ketika Yohanes melihat mereka, dia berseru, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya. Dia akan memisahkan gandum dari debu jerami. Dia akan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Nah, dia di sekolah minggu kita tadi sudah mendengarkan video tentang Yohanes Pembaptis. Nah, dia juga dipanggil untuk benar-benar menjadi Yohanes Pembaptis yang benar-benar mau memperbaharui hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan. Nah, kita juga diajar melalui nas khotbah kita hari ini, di Minggu Advent ini, di
Minggu-minggu menyambut Tuhan Yesus Kristus harus benar-benar mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Jalan yang bagaimana? Nah, di sini dikatakan adik-adik sekolah minggu harus benar-benar seturut di jalan Tuhan. Harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati harus benar-benar kita bangkitkan di dalam hati dan pikiran kita ya. Jangan pernah merasa menganggap dirimu itu lebih hebat, lebih tinggi, dan juga tidak menghargai kawannya ya. Tetapi mari melalui nas khotbah kita hari ini diajar untuk bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Dikatakan demikian adik-adik sekolah minggu, kita harus benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan. Karena Yohanes Pembaptis pun ketika dia dibangga-banggakan oleh orang-orang banyak, dia tidak meninggikan hatinya. Dan dia tidak terlena di situ ya. Tetapi yang kita lihat dari Yohanes Pembaptis, dia benar-benar rendah hati. Dia mengatakan bahwa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan Yesus ya. Nah, demikian juga dengan kita. Kita juga harus benar-benar setia di hadapan Tuhan, seturut di jalan Tuhan, melakukan kehendaknya. Haruslah kita mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus ya. Artinya benar-benarlah kita setia, murid-murid yang benar-benar dibanggakan oleh Tuhan Yesus. Dan murid-murid yang dibanggakan oleh Tuhan Yesus itu adalah murid-murid yang baik, yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, yang selalu mengandalkan Dia dalam setiap kehidupan kita ya. Jangan pernah bersandar hanya kepada pikiranmu sendiri, karena Tuhan Yesus ada. Artinya kita harus bergantung kepada Tuhan Yesus. Jangan hanya bergantung kepada pengetahuan kita ya. Nah, kalaupun kita misalnya juara 1, ranking 1 di kelas, ataupun kita selalu menang dalam di sekolah, apapun itu acara-acaranya, kita selalu dibangga-banggakan oleh orang-orang atau teman-teman kita atau guru-guru kita dan juga orang tua kita. Tetapi di situ adik-adik sekolah minggu, jangan mau tinggi hati. Jangan pernah berkata dalam hatimu, oh aku ini adalah orang nomor 1 kok. Nah, jangan ya. Tapi mari, semua itu adalah pemberian Tuhan. Kalaupun kita pintar, kalaupun kita pandai, apa segala macam, benar-benarlah katakan dalam hati dan pikiranmu bahwa semua yang kudapat itu adalah pemberian Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberikannya itu kepada kita, kita tidak akan mendapatkan itu ya. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak yang setia di hadapannya. Maka dari itu kalau kita tinggi hati, berarti Tuhan Yesus juga tidak akan suka kepada kita, atau Tuhan akan murka kepada kita, dan juga Tuhan akan marah kepada kita. Maka dari itu benar-benarlah persiapkan hati dan pikiranmu, perbaharui hatimu, tetap rendah hati dan bertobatlah. Kalau yang dulunya kita adalah pembohong, kita sering melakukan kesalahan kepada orang tua, baik mama, papa di rumah, dan juga kakak, adik, abang, segala macam, benar-benarlah mau minta maaf di hadapan orang tua ya. Nah, kalau kita salah, segeralah minta maaf kepada teman-teman kita ya. Kalau kita minta maaf, kalau kita mengalah, itu bukan berarti kita kalah ya. Tetapi justru sebaliknya, orang-orang seperti itu yang disukai oleh Tuhan, dan itu juga akan ditinggikan oleh Tuhan ya. Harus percaya, benar-benar mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadilah seperti Yohanes Pembaptis yang benar-benar dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yang menyerukan kepada orang-orang dan juga dirinya. Supaya apa? Supaya semua orang-orang bertobat. Dan kita juga sebagai anak-anak sekolah minggu, kita ini adalah pembawa berita firman Tuhan ya. Melalui apa dia di sekolah minggu? Nah, yang pertama sekali melalui perbuatan kita. Jangan dulu di luar ya, tetapi di rumah ya. Nah, kita harus membawa firman Tuhan di rumah. Di rumah harus benar-benar baik ya. Baik di
sekeliling kita, kemanapun kita melangkah, haruslah jadi teladan ya. Nah, di rumah juga harus menjadi kebanggaan orang tua. Kalau kita melakukan yang sesuai dengan nasihat orang tua kita juga akan panjang umur ya. Nah, kalau kita memang anak-anak yang bandel, yang nakal, nah orang tua kita akan sedih melihat kita. Karena orang tua kita itu adalah orang tua kita itu benar-benar akan bangga sekali memiliki kita kalau kita seturut di jalan Tuhan ya. Dan orang tua kita itu juga adalah Allah yang kita lihat. Nah, bagaimana kita mengatakan kita sayang kepada Tuhan sementara kita tidak sayang kepada orang tua kita? Maka dari itu, mulai sejak saat ini, benar-benarlah perbaharui hati dan pikiranmu, jadilah teladan di sekitar kita, dan benar-benar rendah hati, bertobat, dan melakukan kehendak Tuhan. Jadilah anak-anak yang bijaksana. Amin. Kita berdoa. Terpuji, termulialah Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami hingga pada saat hari ini. Dan pada saat hari ini Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami agar selalu rendah hati, jujur, dan setuju di jalan Tuhan. Ajari kami Tuhan agar selalu anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, anak-anak yang bijaksana. Kami percaya Tuhan selalu menyertai hidup kami, kemanapun kami melangkah, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami berdoa bagi kami anak-anak-Mu yang sedang belajar, Engkau berkati studi kami Tuhan, agar kami mampu mengikuti mata pelajaran yang sudah diberikan oleh guru-guru kami kepada kami. Dan kami selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap belajar kami. Ajari kami Tuhan agar selalu menjadi anak kebanggaan bagi orang tua kami dan juga bagi Tuhan. Dan pada saat hari ini Tuhan, apapun aktivitas kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, sertailah kami, berkatilah kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan, tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita dari dulu sampai sekarang. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan sambil menyanyikan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Adik-adik sekalian, kita bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi dengan wajahnya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Tetap semangat adik-adik dan tetap jaga protokol kesehatan. Kalian akan mengikuti penilaian akhir semester di minggu ini. Kejujuran diutamakan walaupun guru tidak melihat saat kalian mengerjakan soal-soal pas. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Saatnya kita untuk aktivitas ya adik-adik. Sekarang sudah mau dekat bulan Desember ya. Biasanya itu sudah apa ya yang kita lihat ya di gereja, di toko, tanda-tanda untuk Natal ya? Apa ya? Oh, pohon Natal Inang. Terus apa lagi adik-adik? Oh, lampion apa yang bagus-bagus ya adik-adik. Baik, ini kita sudah masa-masa penantian untuk kelahiran Tuhan Yesus ya, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan membuat pohon Natal ya adik-adik ya. Di sini kita siapkan adik-adik kertas. Kalau pohon Natal itu biasanya warnanya apa ya adik-adik? Warna hijau tua ya. Tapi Ina tidak memiliki kertas hijau tua, cuman yang ada hijau muda aja, tidak apa-apa. Kalau adik-adik mungkin tidak ada kertas cover, buat aja kertas biasa ya, kertas biasa yang ada di rumah ya adik-adik. Ini kita siapkan 5 lembar. Kemudian penggaris, gunting, pensil atau spidol, kemudian lem, kemudian pernak-pernik adik-adik ya untuk menghias nanti pohon Natalnya. Oke, kita akan mulai adik-adik. Siap ya? Tolong diperhatikan. Gampang aja. Kalau kurang tahu ataupun ingin tahu, ada nanti caranya di Mbah Google. Tapi Inang menginginkan hasil karya kalian ya adik-adik. Kita mulai ya. Ini kertasnya tercepat ya. Kita lipat. Oke. Kita lipat semuanya seperti ini, lipat 2 ya. Oke adik-adik ya, lipat 2. Kemudian kita gambar pohon Natalnya. Oke, kita kasih garis pohon Natal ya adik-adik. Garis. Kemudian oke.
Selamat Natal ya Dek. Oke, terakhir Opa Rujang ya. Oke, ini. Oke, ini Adek. Kemudian pohon Natal itu kan ada batangnya kan? Kita kasih juga batangnya ya. Nih. Oke. Kita boleh langsung sekali gunting semuanya atau satu-satu boleh, tapi Inang buat satu aja dulu contohnya biar rapi nanti ya. Oke, ini kan Dek, pohon Natalnya langsung aja kita buat langsung di sini ya. Udah, kemudian kita lem bagian sisi-sisinya ya. Ini kita lem. Kita lem Adek. Kemudian lem lagi. Jadi pohon Natalnya ya, tergantung kita adik-adik mau kita kasih hiasannya bagaimana.
dekat ya. Oke Dek, ini ya jadi pohon Natalnya. Kemudian tinggal kita kasih bintangnya. Bintangnya bisa dipelajari nanti buat Google atau buat sendiri digambar ya Dek, baru kita kasih di sini. Terus adik-adik nanti bisa buat ya manik-maniknya di sini seperti manik-manik ini ya yang sering hasil karya di sekolah, manik-maniknya seperti ini atau batu-batu yang seperti ini atau biji-biji yang mutiara-mutiara buat taruh aja nanti di sini adik-adik. Oke, sudah jadi pohon Natalnya. Selamat berkarya. Nanti kalau sudah dibuat karyanya, jangan lupa ya kirim ke kakak guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.